Halo semuanya, selamat datang di Cermati alias Cerita Matematika. Kenalin, nama aku Fidel dan pada kesempatan kali ini aku akan menemani teman-teman semua di Cermati pada episode ketiga. Buat teman-teman yang belum nonton episode pertama dan kedua, boleh banget nih ditonton di link di atas supaya tetap afdol dan tetap up to date. Nah, kemarin teman-teman udah pada isi nih question box kan? Dan pastinya udah pada penasaran dong siapa nih partner kita pada episode kali ini. Dan kita kedatangan tamu dari Universitas Gadjah Mada. Seneng banget dong dan pastinya sangat-sangat mengundang excitement gitu ya. Kita udah ada Kak Zahra dan Kak Safira nih. Halo Kak. Halo. Halo. Baiklah, kita juga tentunya kedatangan podcaster yang gak kalah keren dari HMDM UI, yaitu Kak Vina dan Kak Mamet. Halo Kak. Halo. Halo. Oke, Kak Vina sama Kak Mamet gimana nih kabarnya? Baik. Baik. Baik banget. Alhamdulillah. Baik banget. Mantap. Baik. Alhamdulillah. Nah, kalau Kak Zahra sama Kak Safira gimana nih Kak? Sehat? Sehat-sehat alhamdulillah. 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 sehat. Baiklah. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dan bercengkrama ya, kita enaknya seru-seruan dulu kali ya, biar kita lebih deket gitu, lebih hangat gitu ya. Jadi kita akan sedikit bermain games, judulnya Back to School nih. Aku bakal ngajuin beberapa pertanyaan tentang seputar ilmu pengetahuan umum dan tentunya kakak-kakak bisa langsung menjawab di kertas masing-masing gitu. Kira-kira udah paham belum gamesnya seperti apa? Udah. Udah. Oke, Oke. agak langsung dibuka sama soal-soal gini ya. Tenang kak, aku yakin pasti ini gampang banget kok pertanyaannya, pasti Oke. bisa. Oke. Oke, langsung pertanyaan pertama aja nih ya, pasti udah siap dong. Oke, untuk pertanyaan pertama nih karena gampang banget nih, kayaknya cuma butuh 15 detik, kayaknya udah bisa kejawab nih kak. Oke, Waduh. pertanyaan yang pertama. Aduh. Oke, pertanyaan pertama yaitu berapakah hasil dari 44% dari 172? Waduh, ini gampang banget nih, pasti anak UI sama UGM pasti bisa jawab. Lanjut. Oke, waktunya udah habis. Gimana nih? Kakak-kakak boleh tunjukin jawabannya? Barengan Satu, ini. dua, Oke. tiga. Oke, boleh diangkat jawabannya kak? Kamu kata tadi 7568. Kelihatan gak kelihatan? Aduh. Waduh, bener gak ya jawabannya? Bener gak ya? Oke, kita reveal ya. Jawabannya yang benar adalah 75,68. Oke, bener banget. Keren. Memang gak perlu diragukan lagi ya anak UI dan UGM. Biasa Oke, lah ya. selanjutnya. Pertanyaan kedua. Ada 4 orang. Kita sebut saja si A, si B, si C, dan si D. Nah, mereka ini mau berfoto. Kira-kira berapakah peluang A dan B foto berdampingan? Nah, ini kayaknya agak perlu nguli gak sih nih? Duh, kok susah banget sih, Del? Ini susah banget deh. Ini gampang. Pasti kakak bisa jawab kok. Hintnya nggak ada hintnya. Apa nih? Boleh Ini lihat nggak pakai distribusi stakmat kan ya? Waduh, enggak dong. boleh lihat Brainly enggak? Waduh, jangan. Ini butuh waktu lebih biasa lama ya. lagi gak sih ini? Oke, waktunya udah habis nih kak. Boleh ditunjukin jawabannya? 1, 2, 3. Jawabannya setengah. Oke, jawabannya yang benar berapa nih kak? Setengah Kita dong. reveal aja kali ya. Setengah dong. Masa nggak setengah sih? Jawaban yang benar adalah iya, setengah. Oke, keren-keren banget nih anak UI sama UGM ya, memang. Berapakah hasil dari 24 dibagi 6 dikali dalam kurung 5 kurang 3? Wah, ini keren banget nih pertanyaannya, gampang banget ya. Pasti bisa nih. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi. Boleh diangkat kertasnya kak? 1, 2, 3. Jawabannya berapa nih? 2, 2, 2. Oke, dan jawaban yang benar adalah jeng. Jawabannya adalah 2. Wah, keren banget memang ya. Ini Wow. kayaknya benar semua nih.
Oke, satu pertanyaan terakhir nih Kak, satu pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan yang terakhir, ini pertanyaannya soal logika nih, kayaknya gampang banget nih. Pertanyaannya adalah, semua yang ada di kolam adalah ikan. Ada batu di kolam. Kesimpulannya adalah, ini penarikan kesimpulan kayaknya gampang nih ya, apalagi anak matematika nih. Pasti bisa banget ini dijawab dengan gampang. Bisa dong. Waduh, kece Bisa banget yuk. emang Kak Mamet. Bisa yuk. Oke, waktunya udah habis nih. Boleh diangkat jawabannya kira-kira apa nih Kak? Nama ikannya batu nama ikan kan sih? Iya kan, batu berarti ikan kan? Batunya ikan. Jadi, ya betul banget. Jawabannya adalah batu adalah ikan. Keren-keren ya. Walaupun penarikan kesimpulan, tapi si simple itu pun harus benar ya, Kak. Oke, kita udah cukup nih main-main gamenya. Sekarang kita udah mulai masuk ke sesi ngobrol-ngobrol nih. Sebelumnya aku mau Tadi ada nanya nih. hadiahnya nggak Del? Main game. Waduh, nanti coba aku Nggak ada. tanyain ke panitia dulu ya. Aduh. Ntar PC Fidel aja deh kak kayaknya. Mungkin bisa dikasih stick. Ditunggu hadiahnya. Minimal. Nanti ditunggu ya, tinggal kirim alamat aja nih. Waduh, bisa banget. Aduh. Kirimnya alamat ya. Nah, sekarang aku mau nanya dulu nih ke Kak Safira dan Kak Zahra nih. Kakak nih dari angkatan berapa sih? Boleh dari Kak Safira dulu, Kak Zahra dulu. Kalau aku dari angkatan 2019. Oke, kalau Kak Safira? Kalau aku dari angkatan 2020. Oh, berarti 2020 itu masuknya online ya, Kak? Iya, angkatan corona lah. Semua pada tahu namanya. Iya, iya. Oke, kalau dari Kak Mamet dan Kak Vina gimana nih Kak? Dari angkatan berapa Kak? Kak Mamet? Gue angkatan 92, kebetulan dari tua Waduh. banget. Agak tua ya. Iya, agak tua dikit. Nah, gue statistika 2019. Wah, kalau Kak Vina? Kalau aku sama kayak Safira, aku angkatan 2020 alias angkatan corona. Berarti online ya waktu kemarin masuk ya. Aku mau nanya nih, dulu kemarin waktu Kak Mamet masuk ke UI itu dari jalur apa Kak? Gue nggak yakin semua orang tahu jalur gue masuk ini. Jalur gue jalur PPKB. Jadi jalur UI itu ada salah satunya ada PPKB. Nah, PPKB itu kayak undangan tapi paralel, tapi buat paralel. Kalau SIMA kan paralel tapi tes kan. Nah, ini tuh undangan tapi paralel gitu deh. Jadi PPKB kayak pakai nilai rapot gitu. Oh, berarti istilahnya kayak pakai nilai rapor tapi untuk yang paralel gitu ya Kak? Iya. Oke. Kalau Kak Vina kemarin masuk UI dari jalur apa Kak? Nah, kalau aku kebetulan lewat SIMAK UI. Nah, SIMAK UI itu jalur mandirinya gitu deh, Del. Jadi ada tes ujiannya gitu. Kan aku kan masuknya saintek ya, berarti itu ngerjain matematika IPA, fisika, kimia, biologi, terus ada yang umumnya juga kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika dasar. Nah, kebetulan di angkatan aku tuh juga dilihat dari rapot juga sama nilai UTBK-nya. Jadi cukup melewati banyak rintangan sih sampai bisa keterima waduh. sekarang. Berarti waktu angkatan kakak persyaratannya banyak ya? Banget. Oke. Kayak ya UTBK, rapot. Oh. Kalau Kak Zahra gimana nih Kak? Kemarin masuk UGM dari jalur apa Kak? Kalau aku dari SNM sih. Jadi ya kayak semua orang tahu ya, SNM dari nilai rapot aja kayak gitu. Wah berarti keren banget ya waktu SMA nilai rapornya pasti bagus nih. Enggak juga sih, kebetulan aja. Jalur idaman semua orang gak sih itu SNM? Iya, nggak perlu susah-susah belajar untuk untuk tes ya Kak? Iya benar, sebenarnya aku ngambil matematika karena itu sih, karena aku nggak mau UTBK. Jadinya aku gimana caranya biar keterima SNM gitu. Oh, berarti nyari jurusan yang kayak nilai rapor aku cukup nih segini gitu. Iya betul. Sebuah strategi. Betul sekali. Strategi buat. Kalau Kak Safira gimana nih Kak? Kemarin masuk UGM dari jalur apa Kak? Kalau aku jalur SBMPTN sih, ya tes UTBK lah, kayak semua orang udah tahu ya tes UTBK. Tapi di angkatanku itu kan tes UTBK-nya cuma TPS doang, jadi kita nggak ada itu saintek-sainteknya gitu ya. Cuma Iya. TPS-nya doang gitu. Iya, kemarin sempat ada kabar katanya sekarang justru dimasukin lagi saintek sama sosumnya ya. Iya. Tahun ini udah ada lagi sainteknya, sosumnya. Iya. Bisa dibilang beruntung gak sih Safira kita gak ada. Iya, bener banget.
Itu yang aku syukurin pertama kali saat pandemi. Jadi nggak perlu banyak belajar ya. Aku Oke. pernah nambahin yang di UGM juga di jalur mandiri namanya UTUL UGM. Nah di UTUL UGM itu pas tahunnya Safira kalau nggak salah itu cuma pakai nilai UTBK aja ya nggak sih Saf? Bener nggak Pakai aku? nilai raport sih, ya pakai nilai raport. Oh nilai rapat sama nilai UTBK. Iya, iya, iya benar. Oh, berarti kayak jalur undangan tapi ditambahin ini ya, ditambahin nilai UTBK ya? Iya, iya, iya. Iya benar. Oh, oke, mantap banget. Nah, kalau boleh sedikit flashback nih Kak, waktu kemarin jadi maba, pasti ada dong kemarin kan tadi kan Kak Mamet bilang dan Kak Zara dari angkatan 19 berarti udah pernah ngerasain ospek offline nih. Boleh gak sih Kak diceritain kesan-kesan selama ospek offline tuh apa aja gitu? Kayak mungkin pasti kesannya beda ya antara offline dengan online gitu kan. Boleh nih dari Kak Zahra dulu? Dari UGM sendiri kalau ospek yang offline itu jadi kita kayak ada disuruh bikin buku angkatan gitu sama buku cutting. Nah di situ tuh kayak buku cutting sama buku angkatan tuh ada ketentuan bentuknya sendiri. Jadi kayak kita suruh satu angkatan harus bentuk tulisan kayak gitu. Nah jadi kayak digabungin satu buku semua bukunya seangkatan itu harus membentuk tulisan itu kayak gitu. Nah terus kalau selain itu juga kita disuruh foto-foto di departemen-departemen kayak di depan gedung departemen matematika, di departemen statistika kayak gitu. Sama juga disuruh foto di Wisdom Park. Nah, Wisdom Park itu salah satu tempat di UGM kayak gitu. Jadi kayak kita disuruh keliling-keliling UGM juga. Kira-kira yang paling berkesan tuh apa sih Kak? Maksudnya kan pasti ospek kayak ada lah ya sedikit disengin sama kakak tingkat gitu kan. Pernah ngalamin gak sih Kak? Mungkin pas itu ya pas acara puncaknya itu kan kayak eh kita tuh nginep di suatu tempat gitu kan, terus kayak ya di situ dimarah-marahin banget, terus kayak ada drama-drama dikit lah biasa kakak tingkat kayak kita buku angkatan sama buku cutting yang kita bikin susah-susah itu kata mereka mau dibakar gitu kan, terus kayak mereka bikin drama-drama bakar-bakaran gitu, terus pas dideketin itu buku itu bukan bukunya yang dibakar, mereka kayak bakar apa aku nggak ngerti juga, terus habis itu tiba-tiba bukunya yang asli dikeluarin gitu kan, terus bilang kayak kalian lulus atau segala macam gitu-gitu lah, ada yang nangis juga, aku nggak ngerti deh. Waduh, kayaknya Pokoknya seru gitu lah. banget ya. Kayak jadi makin akrab gitu gak sih Kak? Walaupun di prank gitu ya. Iya bener banget. Aku sih sebenarnya kayak apa sih gitu. Cuman ya seru-seru aja sih. Oke, kalau dari Kak Mamet gimana nih Kak? Kan tadi kita udah dengar dari UGM tradisinya waktu ospek offline tuh apa. Kalau dari UI gimana nih Kak? Kalau dari UI sebenarnya sama aja sih, maksudnya kan paling ya ospek tuh standar nggak sih, awalnya dari ospek univ dulu, terus ospek fakultas, terus ospek departemen gitu kan. Ya kalau di univ kayak dulu tuh maba UI tuh kayak ini ada padus apa segala macem kayak gitulah, jadi kayak kita datang padus terus ntar nyanyi padus pas ini apa namanya pas kelulusan gitu, pas ada yang mau lulus terus mau mabanya nyanyi padus, itu kalau di univ. Terus fakultas sama departemen ini sebenarnya mirip, kayak intinya ngerjain tugas, terus ada kenalannya juga. Terus ada kalau di fakultas, kalau di yang pas ospek fakultas tuh ada kayak parade gitulah. Kita jadi kayak nyanyi-nyanyi supporteran gitu, ala-ala supporteran. Terus kalau yang di departemen mungkin di luar tugas-tugas kayak bikin kayak kenalan angkatan, terus bikin diary, terus esai, kenal cutting, ya semacam itulah, kayak bikin denah juga ada. Kita tuh di hari puncaknya kalau tadi kayak nginep di satu tempat, kita juga dibawa ke satu tempat gitu. Jadi ada satu tempat di UI, ada hutan UI. Terus kayak ya iya kayak tadi ada drama-drama. Kalau tadi di UGM katanya bakar buku apa namanya? Buku Buku angkatan. tugasnya itu. Iya, Iya, buku buku angkatan itu. Kalau di UI kalau nggak salah kemarin panitianya apa yang dibakar. Gak bercanda. Waduh, serem ya. Enggak ada bakar-bakar, enggak ada bakar-bakar. Cuma kayak ada, ya biasalah drama-drama kayak ada yang hilang terus dicari bareng-bareng kayak gitulah. Tapi seru sih. Bukannya di hutan UI itu katanya angker ya Kak? Iya, enggak sih, tapi kayak ada yang ini, ada yang bagian dekat jalannya gitu. Jadi kayak emang masuknya tuh masuk ke hutan, cuma ternyata ada lapangan gitu dekat jalan. Jadi sebenarnya nggak terlalu angker sih. Kayak beda bagian dia yang angker. Nah, tadi kan kita udah denger nih pengalaman ospek offline. Nah, gimana kalau kita denger dari Kak Safira dan Kak Vina nih, gimana sih pengalaman ospek online gitu kan? Coba aku mau denger dulu dari Kak Vina. Aduh, Fidel, dari tadi tuh kayak dengerin Kak Mamet sama Kak Zara nyeritain tuh kayak aduh pengen banget ngerasain, soalnya tuh ospek online ya kurang lebih mantengin laptop gitu kan, bangun pagi terus rapih gitu pakai kemeja gitu, depan kamera harus on cam kayak gitu, itu dari pagi ya, terus ada mentoring juga. Seru banget kayaknya ya.
Seru dong. Kalau dari Kak Safira gimana nih Kak? Oh, kalau dari aku sebenarnya dulu tuh awal aku nggak expect buat ospek online tuh gimana gitu loh. Ya, tahu sendirilah tiba-tiba kayak angkatanku dulu aja kan waktu lulus SMA kita juga nggak UN ya kan. Kita Iya. nggak UN, terus ujian sekolah aja juga online itu terus nah tiba-tiba ospek online tuh aku nggak tahu nanti ospek online gimana. Terus ya ternyata cuma di depan laptop selama 1 hari dan itu kan kalau di UGM kan 6 hari ya, jadi 4 hari untuk universitas yang ospek universitas, yang 2 harinya untuk fakultas. Itu bener-bener 6 hari di depan laptop ya. Itu sih yang paling nggak enak, itu kuotaku habis cepet banget. Cepet banget, kayaknya baru beli kemarin beli lagi besoknya gitu kan. Terus yang paling seru sih, yang paling aku inget tuh waktu ospek yang program studi sih, yang dari matematika sendiri. Kayak tadi kan kalau dari Mbak Zara itu bakar gitu kan, kalau aku kan online jadinya kita nggak ada bakar-bakaran, apa yang dibakar gitu ya. Online juga. Kalau aku dulu online itu puncaknya juga acaranya kan online, itu kayak kita dibikin nangis gitu. Mereka kayak baca puisi yang aku nggak tahu sih puisinya tuh tentang apa, tapi aku juga nangis karena backsoundnya sih yang bikin nangis. Kirain karena nangis gak ngerti gitu. Backsoundnya ya nggak ngerti juga isi puisinya, cuma nangis doang gitu. Itu kan kita kayak disuruh tutup mata gitu loh, padahal di depan laptop. Dan itu kayak aku di depan rumah kan, aku nutup mata pakai apa ya pakai penutup mata lah. Itu diliatin orang-orang, nih anak kenapa nutup mata di depan laptop gitu. Itu sih yang paling mengesankan bagi aku gitu. Paling mengesankannya nangis ya Kak. Iya, sama diliatin orang, ini kenapa pakai nutup mata segala. Pas dibuka udah sembab matanya gitu. Waduh, kayak seru-seru banget ya walaupun online tapi tetap ada keseruan yang dirasakan gitu. Oke, nah seperti yang kita tahu nih di Departemen Matematika kan ada beberapa jurusan ya, kayak jurusan matematika, statistika, dan ilmu aktuaria. Nah, kira-kira gimana sih hubungan antar jurusan gitu kan? Soalnya biasanya nih kadang-kadang kayak jurusan aktuaria sendiri atau matematika sendiri. Apakah hal itu terjadi di UI? Gimana nih Kak? Boleh cerita sedikit Kak Vina? Oh, kalau dari aku kan kebetulan online ya. Nah, kan kalau di Devmatek itu kan ada jurusan matematika, statistika, sama aktuaria. Nah, di semester 1 itu banyak matkul wajib lah istilahnya. Jadi tuh kita masih gabung gitu, Fidel. Jadi sekelas, misalkan kelas kalkulus tuh ada matematika, statistika, sama aktuaria. Ya udah kita baur aja. Kayak seakan-akan kita semuanya tuh jurusan matematika aja sih, karena matkulnya sama. Terus kayak udah sama-sama bahas PR ini gimana caranya. Duh, nggak ngerti gitu, kayak ya udahlah sama aja lah ya. Terus kita juga gabung himpunan, itu juga kita akrab lah satu sama lain. Sama cutting juga, cutting di Devmatek tuh baik-baik banget lah. Mungkin cuttingnya bisa ngomong sendiri. Cuttingnya tadi kan katanya cuttingnya baik-baik ya, cuma enggak, sebenarnya di angkatan gue tuh gue suka ada perang antar jurusan. Waduh, seru banget. Brutal gitu pakai kursi. Enggak lah, paling kita tarung bebas aja enggak ya, sama sih kayak itu tadi. Pertama gara-gara ini emang dekat aja semuanya, kayak nggak kenal jurusan sih jatuhnya. Soalnya kan di awal tuh kita emang bareng-bareng ya, dari mulai ospek departemen, terus semester 1-2 juga matkul tuh masih pada bareng gitu. Jadi apalagi pas offline kan, jadi kayak semester 1-2 kan masih ada offline-nya kan. Terus kayak kelasnya tuh jadi bener-bener nyampur, terus lu bener-bener kenal sama beda jurusan. Dari situ tuh mulai jadi dekat aja. Jadi kayak paling yang ngebedain antar jurusan tuh cuma jadwal kuliah aja sih kalau semester sekarang ya. Cuma temenan ngobrol, nongkrong, main mah masih campur aja, nggak kenal jurusan gitu sih. Berarti tetap solid ya Kak, tetap berkomunikasi walaupun beda jurusan gitu ya. Nah, kalau dari Kak Zahra gimana nih? Kira-kira kultur di UGM antar jurusan tuh gimana sih Kak? Terlebih di Departemen Matematikanya nih. Mungkin kurang lebih sama ya, kayak di semester 1-2 itu kan emang masih banyak matkul wajibnya. Jadi kayak kita sekelas terus gitu, sering banget. Terus kayak matkul statistika gitu kan, yang dasar kan kita juga sekelas sama anak statistika gitu kan, sama anak aktuaria juga. Nah terus kayak kalau di semester atas itu kan kita udah mulai banyak matkul yang beda gitu kan. Dan himpunan kita kan juga himpunannya masing-masing. Jadi kayak kita mungkin lebih banyak kenalannya di kelas-kelas yang kebetulan bareng aja gitu sih. Kayak kan ada tuh matkul yang
kita buat departemen matematika aja gitu. Terus kayak matkul wajibnya mereka itu bisa kita ambil jadi matkul pilihan atau sebaliknya gitu. Jadi lebih sering ketemunya ya emang pas kelas aja sih. Atau Nega juga di kepanitiaan kayak gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Safira. Mungkin itu ya, selain kepanitiaan kan, kalau ke kepanitiaan itu lebih ke kepanitiaan yang kayak satu fakultas gitu loh. Kita kan jadi membaur, tapi ya satu fakultas, bukan departemen matematika doang, jadi gitu. Karena kan di departemen matematika itu setiap program studi ada himpunannya sendiri-sendiri, jadi gitu. Terus biasanya ada lagi sih saat Dekan Cup. Jadi waktu Dekan Cup tuh misal ya dari statistika lawan matematika, nah gitu kan. Itu nanti kita supporternya nggak misah-misah, kita gabung jadi satu gitu loh, kita bareng-bareng gitu. Karena kan ya kita satu departemen matematika gitu. Kayak semboyan ya ini gitu. Intinya kita gabung. Oh, berarti apa namanya, walaupun beda jurusan tapi tetap jadi satu supporter gitu ya, mendukung departemen matematika. Pasti kece banget di UGM. Ya saling gabung sih harus. Iya, memang harus seperti itu ya. Kita harus tetap solid walaupun beda jurusan. Oke, tadi kita udah bahas sedikit mengenai kultur antar jurusan nih Kak. Nah, sekarang aku mau tanya nih, ada gak sih beberapa fakta menarik tentang departemen matematika gitu kan di universitas masing-masing gitu? Kayak mungkin ada satu fakta yang orang-orang luar gak tahu gitu tentang departemen matematika di UI maupun di UGM gitu. Aku mau tanya dulu dari Kak Zahra, mungkin ada nggak sih Kak fakta menarik tentang departemen matematika UGM? Mungkin menurutku fakta menariknya kayak yang tadi Safira sebutin itu sih, yang supporteran. Karena kan sebenarnya kita tuh juga punya lagu supporteran masing-masing. Karena kan kalau misalnya di Kancup itu kan kita membela jurusan masing-masing gitu kan. Kayak ya statistika bela statistika, matematika bela matematika kayak gitu. Kita sendiri punya lagu supporteran masing-masing. Nah tapi kalau misalnya kita udah ketemu, kita juga punya lagu supporteran buat departemen matematika. Dan lagunya itu ada khusus sendiri gitu. Dan kita nggak yang saling lempar-lemparan lagu gitu kan. Kalau yang sama jurusan lain kan pasti kayak gitu kan, kayak gelutnya lewat lagunya gitu kan. Nah kalau sama departemen matematika itu kita nyanyinya bareng-bareng kayak gitu. Oke, aku mau denger dulu nih dari departemen matematika UI. Ada gak sih fakta menarik yang mungkin orang-orang luar nggak tahu nih? Kak Vina boleh sampaikan sedikit Kak? Kalau dari aku, Matek tuh paling rame deh kayak di FMIPA, karena FMIPA tuh kan ada 6 departemen ya, Fidel. Nah, Matek tuh cuma satu-satunya departemen yang punya 3 jurusan, yang lain tuh paling banyak 2 atau ada yang 1 gitu. Nah, kalau di Dev Matek tuh ada 3, jadi istilahnya kita dari orang rame, dari jurusan juga paling banyak. Jadi, tapi walaupun rame, kekeluargaan tuh tetap erat banget Fidel, kayak kita tuh satu sama lain saling dekat, saling support satu sama lain. Nah terus tuh di Dev Matek tuh acaranya tuh banyak banget, kepanitiaannya banyak banget lah istilahnya. Jadi kayaknya tuh anak Matek tuh kalau kayaknya mayoritas semuanya pasti punya kepanitiaan deh. Dan bahkan teman aku ya Fidel tuh ada yang panitia tuh kayak hampir semua acara di Matek fakultas tuh dia ikut deh. Jadi mungkin nanti kalau CV-nya mungkin dia bisa panjang banget gitu kali ya. Itu jadi kalau mau manjangin CV mungkin bisa masuk Dev Matek. Panitianya banyak banget soalnya. Oh, Gitu. berarti ibaratnya selain sibuk kuliah, sibuk organisasi juga ya? Ya, kita berkembangnya nggak di matkul doang, Fidel, tapi di kepanitiaan kita berorganisasi itu juga bisa, karena banyak banget di Dev Matek jujur. Jadi kita nih udah sempet bahas mengenai fakta menarik kan, dan hubungan antar jurusan gitu. Nah, aku penasaran nih, hubungan antar tingkat gitu ya, antara kakak tingkat dengan adik tingkat di Departemen Matematika Universitas masing-masing. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, kita ada break dulu nih. Jadi, nantikan kami di part 2, tepatnya di channel YouTube Himatika UGM. See you! Halo semuanya, jangan lupa buat tonton video podcast UI X UGM Part 2 Di YouTube channel Himatika UGM. Stay tune.